Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izinkan saya mempresentasikan tugas dari kakak-kakak angkatan saya yang berjudul tentang teori gunung es. Kenapa saya mengambil teori gunung es? Karena teori ini atau instrumen ini sangat penting, bisa membantu kita dalam membuat sebuah opini yang terstruktur dan holistik menyeluruh, sehingga faktor yang bisa dikumpulkan menjadi semakin terfokus. Nah, itu sangat mengandung nilai positif sekali, dan pada akhirnya saya mengambil judul tersebut. Dan tak luput saya ingin memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Mulki Muhammad Fadil, maba dari STIMIK Bandung angkatan 2021-2022, prodi Sistem Informasi, dan dari kelompok 15. Menyinggung dari judul yang saya tadi ambil, yaitu gunung es, teori gunung es atau iceberg teori. Teori ini berasal dari Hendrix tahun 1931, merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mencari akar penyebab sebuah permasalahan. Kenapa bisa begitu? Karena sesuai dengan namanya teori gunung es. Di sini ada gunung es, ibaratkan di sini laut, di sini puncak gunung, dan di sini bongkahan esnya. Di atas adalah alam sadar, atau bisa dianalogikan sebagai puncak gunung yang hanya bernilai 20% saja gitu. Sedangkan yang bawah, yaitu bongkahan es, kita analogikan sebagai bongkahan es yang banyak sekali dan kita analogikan sebagai 80%. Inilah yang cikal bakalnya akan menentukan takdir seseorang, baik buruknya seseorang ataupun yang lain-lain. Penyebab pada sebuah gunung es biasanya yang tampak hanya bagian atasnya sesuai yang tadi, sementara ke bawahnya tidak tampak, justru semakin besar. Demikian pun sebuah permasalahan, penyesalan reaktif langsung kepada satu kejadian akan sangat melelahkan. Yaitu terus dalam konteks segi ini nanti akan terlihat dua segi. Yang pertama segi positif, yang kedua segi negatif. Apa segi positif dan apa segi negatif? Yaitu dalam alam bawah sadar nantinya akan memunculkan pikiran atau perbuatan yang negatif seperti mencuri, berbohong, dan yang lain-lain. Ataupun segi yang positifnya diantaranya yaitu kita saling membantu teman, saling menolong, dan yang lain-lain. Itu salah satu analoginya. Terus, pikiran sadar berada di otak kiri. Apa yang didengar telinga atau dilihat maka dioleh oleh pikiran sadar. Pikiran bahwa sadar berada pada otak kanan yang mempunyai kemampuan menyimpan ingatan jangka panjang. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau jika ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, dan kelebihan hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah rabbana adzabannar. Amin ya Allah.